Allahumma Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan kita kembali bersua dan berjumpa. Saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa yang nyata terjadi. Mudah-mudahan dari cerita ini kita semua bisa mengambil iktibar atau hikmah dan bisa memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa tahun yang lalu kita sempat dihebohkan dengan sebuah pemberitaan yang cukup viral, di mana pemberitaan ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Qasim. Qasim adalah salah satu daerah yang ada di Saudi Arabia. Ini di daerah Qasim ini ada sebuah peristiwa viral di mana ada seorang warga aslinya sana yang bernama Hizan Al-Fuhaidi menangis terseduh-seduh di pengadilan. Cukup heboh beritanya, memberitakan baik di media lokal ataupun di beberapa media sosial yang ada di dunia terkait dengan kisahnya Hizan Al-Fuhaidi. Rupanya Hizan Al-Fuhaidi menangis di pengadilan tersebut karena ternyata beliau kalah. Beliau kalah di persidangan melawan adik kandungnya sendiri. Mungkin pertanyaannya, apa yang mereka perebutkan dari persidangan tersebut, dari proses peradilan tersebut? Bisa jadi kita semua menyangka bahwasannya mereka sedang bersengketa terkait tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya yang memang qadarullah pada saat itu memang sudah tidak ada. Tapi ternyata kalau dugaan kita mengarah ke situ, maka kita salah besar. Karena ternyata Hizan Al-Fuhaidi beliau menangis karena hakim di pengadilan Qasim memutuskan beliau harus kalah dalam proses pengurusan ibunya. Ibu yang sudah tua renta, yang usianya pun sudah mencapai 70 tahun. Jadi beliau kalah ketika hakim memutuskan bahwasanya adiknya lebih berhak mengurus ibundanya. Dan tangisan inilah yang membuat seluruh orang yang hadir pada peristiwa tersebut, termasuk orang-orang yang membaca beritanya, tumpah air matanya. Bagaimana tidak? Di zaman sekarang, kita masih bisa menemukan ada seseorang yang berebut hak asuh orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya itu adalah orang tua yang di belakangnya mereka meninggalkan harta warisan yang banyak, mungkin masih ada alasan bagi kita, oh pantas untuk mengira bahwasanya ada harta warisan yang mereka perebutkan. Tapi tidak dengan adik-beradik ini. Hizan Al-Fuhaidi mempunyai seorang ibu. Ibu yang semenjak wafatnya ayahnya, dia yang merawatnya. Ibu yang usianya 70 tahun, yang tidak memiliki kekayaan, dan tinggal bersama Hizan yang juga seorang yang sederhana sekali. Ibunya hanya mempunyai cincin yang terbuat dari emas. Rupanya ibunya sakit-sakitan. Kabar sakitnya ibunya terdengar oleh adik kandungnya yang beberapa tahun sebelumnya merantau ke kota, kemudian ditakdirkan oleh Allah berhasil secara ekonomi. Mendengar ibunya sakit, sang adik kembali ke rumah tersebut. Maka kemudian melihat kondisi ibunya di rumah abangnya, Hizan Al-Fuhaidi, dengan kondisi yang sakit-sakitan, maka dia mengatakan kepada abangnya, kira-kira dialognya seperti ini. Bang, gantian deh, izinin saya yang ngerawat ibu. Kata si abang, oh nggak bisa dek, katanya. Engkau sudah tahu bahwasanya dari dulu sampai sekarang, dari semenjak ayah wafat, ibu ikut dengan saya. Jangan engkau banggakan harta yang engkau peroleh di kotamu. Biarkan saya yang merawat ibunya. Tapi sang adik berdalih, bukan itu permasalahannya bang. Saya ingin pintu surga itu juga ada di rumah saya. Dan bisa jadi di kota fasilitas kesehatan untuk merawat ibu jauh lebih baik. Sehingga akhirnya terjadilah perseteruan ini. Sehingga akhirnya Hizan membawa kasus ini ke pengadilan, meminta kepada hakim untuk memutuskan. Sang hakim cukup kebingungan melihat kasus yang unik ini. Ada kakak beradik berebut hak asuh orang tua yang tidak meninggalkan warisan apa-apa. Kemudian saking bingungnya akhirnya dia meminta kepada adik beradik ini, udah hadirkan coba ibu kamu. Maka mereka menghadirkan, dan mereka cara menghadirkannya begitu luar biasa, Masya Allah. Mereka bopong itu.
Jadi Hizan di sebelah kanan, adiknya di sebelah kiri, ibu jadi gendong berdua mereka. Didudukkan di depan meja hakim. Kemudian ditanya oleh hakim, ibu, kamu sebenarnya pengen tinggal sama Hizan atau pengen tinggal sama adiknya? Maka kemudian sang ibu mengatakan, Pak Hakim, ini Hizan, anak pertama saya, laki-laki, paling tua. Ini mata kanan saya. Ini adiknya, merantau ke kota, diberikan keberhasilan secara ekonomi oleh Allah. Ini mata kiri saya. Siapapun engkau memutuskan saya harus tinggal dengan siapa, maka saya akan tetap kehilangan sebelah mata saya. Jawaban yang membuat hakim hancur, karena harus beliau yang memutuskan. Maka dengan segala macam pertimbangan demi kemaslahatan dan segala macamnya, maka beliau putuskan bahwasanya ibunya lebih layak untuk dirawat oleh adik kandung Hizan dengan alasan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Maka inilah yang membuat air mata Hizan turun. Masya Allah, begitu luar biasa. Sosok Hizan ini mengingatkan kita semua kepada sosok seorang tabi'in terkemuka, Uwais bin Amir Al-Qarni, atau kita mengenalnya dengan nama Uwais Al-Qarni. Seorang yang hidup di zaman sahabat tapi tidak bisa masuk kategori sahabat, terpaksa dimasukkan ke dalam kategori tabi'in karena tidak memenuhi syarat. Syarat untuk menjadi sahabat Nabi adalah satu, hidup sezaman dengan Nabi, yang kedua beriman kepada Allah dan Nabi, dan yang ketiga pernah bertemu dan berjihad bersama dengan Nabi. Hizan hidup di zaman Nabi, beriman kepada Allah dan Nabi, tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak ada ikhtiar? Ada. Tapi yang menghalangi Uwais bin Amir Al-Qarni untuk bertemu dengan Rasulullah adalah karena beliau satu-satunya anak yang hanya bisa merawat ibunya. Tua renta, tidak mempunyai harta apa-apa. Maka Uwais Al-Qarni ini kemudian dijuluki masyhum fis sama, majhulun fid dunya. Beliau ini terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Sosok Hizan akan mengingatkan kita kepada tabi'in Uwais bin Amir Al-Qarni. Dan ini yang harusnya kita tauladani dalam kehidupan kita. Tentunya Hizan dan Uwais yakin sekali saya memahami benar bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah salah satu jenis ibadah yang agung. Dan ingat, silakan dicek dalam Al-Quran. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kewajiban seseorang hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, Allah sandingkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita ambil satu contoh. Firman Allah yang ada di surat Al-Isra di ayat yang ke-23. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karim. Kewajiban seseorang beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun digandengkan dengan kewajiban seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus kepada ibu. Dan disinilah kelirunya sebagian besar kita kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang. Kita banyak sekali mencari pintu surga di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat yang jauh. Memang tidak salah. Tapi salahnya kita apabila kita melupakan mencari pintu surga di tempat yang lain, tapi kita tidak sadar kalau ternyata pintu surga itu ada di rumah kita sendiri. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, al-walid awsatu abwabul jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab au ikhfadhu. Kalau kalian berkehendak, boleh kalian jaga tuh pintu. Tapi kalau kalian juga berkehendak, silahkan kalian telantarkan tuh pintu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saya ingin membuat perumpamaan seperti ini. Seandainya Allah takdirkan kita secara ilmu kita tidak sehebat para asatid yang mampu ketika membuka Al-Quran tahu benar
ayat ini asbabun nuzulnya apa, terkait tentang perkara apa, tafsirnya seperti apa, muhkamat atau mutasyabihat, paham sekali. Ketika buka kitab hadis, tahu asbabul wurudnya apa, ya, dan tahu benar ini rawinya seperti apa, matanya seperti apa. Kita tidak seperti mereka, mungkin tidak jadi masalah. Begitupun kalau seandainya ternyata ibadah-ibadah kita tidak bisa sehebat ahli-ahli ibadah yang kita melihat sebagaimana para sahabat mereka beribadah yang begitu luar biasa kehebatannya. Tapi ketahuilah, seandainya kita tidak memiliki kelebihan, tapi seandainya kita memiliki keahlian, yaitu sabar dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita itu tinggal satu rumah dengan kita, insya Allah pintu surga itu dekat dengan kita. Mahirkan diri kita dalam merawat kedua orang tua kita. Mari kita fastabiqul khairat dengan adik-beradik kita. Zaman sekarang banyak sekali kita temukan ada orang saling melempar tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya, sampai kemudian ada peribahasa. Satu ibu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Ya, zaman sekarang kadang-kadang kita dengan begitu mudahnya mengatakan kepada adik, kepada kakak kita yang tinggal serumah dengan orang tua kita, ya sabar ya dek, sabar ya bang. Yang namanya ibu udah tua, bapak udah tua, saya support lah, saya dukung lah, tiap bulan saya kasih dana. Ya. Saya sering membatin, salah satu yang sering saya pahami sebelum saya tinggal dengan orang tua dan berumah tangga dengan sebelumnya, memahami surat Al-Isra ayat 23 yang tadi saya sudah katakanlah, ketika kita sudah berumah tangga dan kita bisa satu rumah dengan orang tua kita. Saya dulu kebingungan ketika mengatakan fala taqul lahum ma'uf, ketika Allah mengatakan jangan kamu katakan kalimat wala tanharhuma, jangan kamu bentak mereka, wa qul lahum qaulan karima, katakan kepada mereka kalimat-kalimat yang mulia. Masya Allah. Sebelum kita tinggal bersama dengan orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah tua renta di dalam rumah kita, kita tidak akan bisa menyelami secara sempurna makna ayat tersebut. Kita bersyukur sekali kalau ada adik kita, abang kita, ayo kita mau ngurus orang tua kita di rumah mereka, kita bisa setor bulanan. Tapi itu tidak sebanding. Dan ketahuilah, di antara adik beradik yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di dalam rumahnya, sesungguhnya mereka lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai pintu surga. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Di bulan suci Ramadan ini, ayo kita ketuk hati nurani kita masing-masing. Sudah sejauh mana bakti kita kepada kedua orang tua kita, ya. Manfaatkan bulan suci ini momentum untuk mendekatkan diri kita kepada kedua orang tua kita, ya. Kalau dulu kita cuma bisa menyapa sekedar say hello melalui telepon, sekarang kunjungi. Kalau sekarang memang kita terkendala karena kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19 ini, ya sudah, artinya apapun cara kita tempuh untuk bisa mendekatkan, besarkan hatinya. Jangan lupakan komunikasi dengan orang tua kita setiap hari. Inilah tadzkirah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini mampu membuat kita semua menjadi insan yang lebih baik, dan yang lebih terpenting, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita semua bisa menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujjatan ya rabbal